Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isoliso, Prodi PGSD Penjas, kelas B dengan NIM 2005228, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya baca mengenai agama Islam dan pendidikan dengan judul Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jurnal Pendidikan Islam volume 1 dan ditulis oleh Ahmad Suhaji. Pada penelitian ini, subjek penelitian yang dipakai yaitu buku PAI SB. Pada latar belakang jurnal yang saya baca ini, yaitu pada dasarnya agama masih dianggap penting bagi pembentukan moral, etika, tata krama, serta perilaku peserta didik di sekolah. Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa pentingnya agama dalam pendidikan, seperti halnya pendidikan agama menjadi salah satu hal yang pertama yang sering banget disalahkan apabila ada kesalahan pada moral, etika, dan perilaku peserta didik di sekolah. Jadi apabila peserta didik melakukan kesalahan moral, etika, perilaku di sekolah, maka guru agamalah yang paling dilihat pada latar belakang ini. Lalu dengan gampangnya, pendidik yang mengajarkan pendidikan agama Islam dianggap gagal apabila mengajarkan agama kepada anak didiknya atau siswa yang melenceng tersebut. Nah, untuk itu, selain mata pelajaran agama dianggap sentral, pendidikan dalam aspek sikap, baik sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Ini ada hal yang dapat kita lihat mengenai adanya pengalihan wewenang penuh kepada peserta didik agama akan menilai kedua kompetisi tersebut. Adapun perubahan dan revisi kurikulum yang berimplikasi pada hal lain yang terkait, seperti pada aturan yang terkait dengan kurikulum 2013, yaitu pendidikan agama merupakan bagian yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu dalam pemerintah pusat adapun buku pembelajaran yang sering digunakan oleh peserta didik untuk melakukan pembelajarannya, yaitu buku pendidikan agama Islam atau Budi Pekerti yang menjadi objek pada jurnal yang saya baca ini. Pada metode penelitian ini atau jurnal ini dikarenakan peneliti ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, maka dari itu penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan metode penelitian dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, dan juga mengklarifikasi menyusun, lalu menginterpretasi yang selanjutnya terakhir. Metode ini dilakukan dikarenakan penelitian bertujuan menggambarkan dengan jelas tentu tentang objek yang telah diteliti secara ilmiah. Sementara itu, kajian deskriptif menurut Caesar biasanya dilakukan terhadap struktur yang biasanya struktur bunyi, fonologi, struktur kata, dan lain-lainnya. Nah, untuk hasil penelitiannya pada jurnal yang saya baca ini, mata pelajaran DST diarahkan pada pendekatan tematik integratif, kecuali beberapa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam, hal ini merupakan pelajaran yang berdiri sendiri, serupa dengan mata pelajaran seperti Penjas dan lain-lain. Penulis menemukan bahwa buku pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti ditulis dengan pendekatan multidisipliner yang artinya pada penulisan buku ini terdapat gambar-gambar yang memudahkan peserta didik sehingga peserta didik sangat tertarik pada saat pembelajaran agama Islam di sekolah melalui buku PAI atau Budi Pekerti yang diberikan oleh pendidik atau guru. Itu pendidik ditempatkan pada posisi penting dalam pembelajaran menggunakan buku ini. Pendidik diharapkan untuk mampu meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku PAI atau Budi Pekerti ini. Pendidik diharapkan dapat memperkaya juga dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu melingkupi lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lain-lain. Pendidikan dalam proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti ini menggunakan buku tersebut dan diharuskan mampu berperan penting dalam
dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kajian terhadap buku pendidikan agama Islam atau PAI dan budi pekerti, corak agama Islam pada jenjang sekolah dasar dapat disimpulkan sebagai berikut. Peserta didik diajak untuk mempelajari ajaran Islam yang santun dan ramah dalam menyikapi berbagai hal. Lalu kedua, peserta didik diajarkan pendidikan agama Islam pada lingkup akhlak terhadap sesama lebih besar porsinya dibanding dengan akidah, Al-Quran, sejarah, kebudayaan Islam, serta akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik pun di sini diposisikan sebagai pribadi yang dapat menjadi contoh untuk peserta didiknya. Kita beralih kepada kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang saya baca ini. Terkait dengan objek kajian pada jurnal ini, yaitu menggunakan buku PAI atau budi pekerti yang dilakukan pada peserta didik di sekolah dasar. Pada jurnal ini masih banyak kekurangan mengenai kajian literaturnya yang membahas mengenai pendidikan Islam di sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat dari yang tadi, buku PAI, dan hanya menggunakan itu saja, tidak menggunakan kajian literatur lainnya. Lalu dalam metode penelitian, penulis di sini masih kurang jelas menuliskan metode yang ia pakai dalam menganalisis data untuk seterusnya diinterpretasikan. Dan selanjutnya, dalam hasil penelitian penulis pun kurang jelas memberikan pemaparan mengenai kajian pendidikan atau guru agama Islam di sekolah, substansi mata pelajaran agama dalam membentuk sikap spiritual dan sosial peserta didik. Tapi adapun kelebihan pada jurnal yang saya baca ini, yaitu dalam penelitian ini struktur penelitian lengkap, jadi tidak ada yang tertinggal untuk struktur di jurnal itu sendiri. Pada penelitian ini bentuk penulisan sangat rapih sehingga memudahkan kami para pembaca untuk mereviewnya. Selain itu juga penelitian ini mencakup tema Islam dan pendidikan agama Islam di sekolah dasar yang menggambarkan bagaimana peserta didik dapat belajar di sekolah menggunakan buku PAI atau budi pekerti yang pendidik berikan kepada peserta didik. Mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.